Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu bapak, mas-mas mbak, adik-adik jamaah Masjid Al-Muhtadin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah? Insya Allah harus semangat nih. Seorang pemenang itu harus berjuang sampai akhir selesai pertandingan. Nah, bulan Ramadan tinggal beberapa hari. Semoga kita senantiasa dimudahkan untuk sampai akhir ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah. Ya, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang pada sampai hari ini, sampai saat ini masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kemudahan untuk hadir di majelis yang mulia ini. Semoga setiap langkah perjuangan panjenengan sami hadir di sini dihitung pahala yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan selawat senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di sini bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, besok mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang rahmati Allah, di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita sudah melihat di medsos ya tentang persiapan maupun perjalanan mudik ya, untuk tahun ini. Dan kita di akhir ini mari kita senantiasa juga bermuasabah bahwa suatu saat pun kita juga akan mudik yang tidak akan pernah kembali lagi. Dan kita semua tahu ya Bapak sekalian rahmati Allah, bahwa kita sama Allah dihadirkan untuk di dunia itu awalnya tidak punya apa-apa, sampai akhirnya kemudian kita dalam posisi saat ini. Ada yang adik-adik di sebelah sana usianya TK, SD, SMP, dan sekarang mas-mas mungkin yang saat ini sudah beranjak jadi remaja, pemuda, kemudian ada yang sekarang menjadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan sampai simbah-simbah ya sekarang ya. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, peran dari Allah Subhanahu wa taala sampai posisi ini. Yang dulunya kita itu tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa. Makanya suatu saat kita pun meninggalnya dengan keadaan tidak membawa apa-apa. Makanya sampai ada sebuah lagu yang sangat viral ya adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, bahwa dunia ini hanya sementara, akhirat ada selama-lamanya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Terus orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Ustadz, jamaah, ibu bapak, pemuda-pemudi, anak-anak. Masya Allah. Berarti adik-adik ini cerdas, tahu bahwa besok akan mati, semua pasti akan meninggal. Dan yang paling penting adalah bekal kita ya sekalian dirahmati Allah. Ketika kita mau meninggal itu bekal kita apa? Jangan sampai kita itu kecelik namung pas tumbas pertama mawon gitu kecelik. Jangan sampai kita itu kecelik apakah amalan kita itu besok benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penolong kita apa enggak, Bapak sekalian rahmati Allah. Makanya di saat-saat ini mungkin kita banyak yang disibukkan untuk berusaha mencari bekal untuk mudik. Makanya di sini saya ingin menyampaikan tentang bekal kita, investasi kita, bahwa besok suatu saat kita akan mudik yang tidak akan pernah kembali. Bapak sekalian dirahmati Allah, sebaik-baik investasi adalah investasi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia akan melapangkan hati dan mempermudah rizki, dan di akhirat dia akan menjadi penyelamat. Adapun di antara bentuknya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah nomor 198,
Sungguh di antara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang akan bertemu dengannya sepeninggal dia, yaitu yang pertama adalah ilmu yang disebarkan. Tentunya ini adalah ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat. Salah satu contohnya ilmu dalam mengajar Al-Quran, belajar Al-Quran. Itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Di dalam hadis yang lain, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu kelak akan menjadi syafaat, penolong bagi kita di hari akhir. Itu yang pertama, Ibu sekalian dirahmati Allah. Investasi akhirat yang pertama adalah ilmu yang disebarkan. Salah satu contohnya adalah ilmu belajar Al-Quran. Ibu-ibu yang sudah bisa belajar Al-Quran sekarang bisa ngajari putra putrinya, mungkin cucunya gitu. Sekedik surat pendek boleh, doa sehari juga boleh gitu ya. Dan yang kedua adalah anak solih solihah yang ditinggalkan. Itu juga termasuk investasi akhirat kita. Dialah yang akan menjadi penolong kita, yang akan mendoakan kita, senantiasa mendoakan kita. Makanya saat ini doa kita semua adalah Rabbi habli minas solihin. Jadikanlah anak kita anak yang solih. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kita berdoa sama Allah supaya anak-anak kita termasuk anak-anak yang senantiasa mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Supaya mereka kelak juga akan menjadi investasi kita, senantiasa mendoakan kita ketika kita sudah tidak ada. Dan yang ketiga adalah mushaf yang diwariskan. Mushaf yang diwariskan. Jadi ketika kita mungkin punya rezeki buat sekalian rahmati Allah, maka kita gunakan untuk salah satunya membeli mushaf Al-Quran. Nah, mushaf yang diwariskan contohnya nih. Nah, ini ketika kita bersodakoh atau berwakaf Al-Quran, selama Al-Quran ini dibaca, maka itu akan menjadi jariah investasi kita. Kemudian yang keempat adalah masjid yang dibangun atau rumah untuk Ibnu Sabil yang didirikan. Jadi membangun masjid itu juga termasuk investasi jariah. Semampu kita, Mas, saya kalau membangun masjid nggak punya dana yang besar, makanya kita juga bisa berdonasi semampu kita. Misalnya ada pembangunan, Mas saya bisanya cuma 1 sak semen, nggak apa-apa. Mas saya 1 meter keramik misalnya, atau cat. Nah, selama masjid itu digunakan untuk beribadah dan makmur jamaahnya, maka itu juga menjadi investasi buat kita. Kemudian yang kelima adalah sungai yang dialirkan. Sungai dialirkan ini penting banget buat sekalian rahmati Allah. Bahwa air itu adalah sumber dari kehidupan. Manusia sangat membutuhkan air setiap hari. Bahkan sekarang sampai rela untuk membayar demi air, membayar PAM itu demi air. Makhluk lain juga butuh air, hewan, tumbuhan juga butuh air. Makanya mengalirkan sungai, menjaga sungai supaya tetap bersih, tetap nyaman, terhindar dari limbah, itu adalah sebuah bentuk investasi jariah juga sekalian rahmati Allah. Kemudian yang keenam adalah sedekah yang dikeluarkan dari hartanya dikala dia sehat dan masih hidup. Semua itu akan bertemu dengannya sepeninggal atau setelah kematian. Jadi buat sekalian dirahmati Allah, hari ini kita bisa bermuasabah, kita bisa memilih kira-kira bekal kita itu apa, investasi kita untuk setelah kita meninggal itu apa saja. Yang pertama tadi adalah ilmu yang disebarkan. Yang kedua adalah anak solih dan solihah yang kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah mushaf yang diwariskan. Yang keempat adalah masjid yang dibangun. Kemudian yang kelima adalah sungai yang dialirkan. Dan yang keenam adalah sedekah yang dikeluarkan dari hartanya dikala dia sehat dan masih hidup. Nah, ibu bapak sekalian dirahmati Allah, yang nomor 6 ini adalah sedekah. Karena sedekah itu ibadah yang sangat luar biasa. Amal ibadah sosial yang akan memberikan ketentraman, kebahagiaan bagi orang lain. Bahkan ibu sekalian dirahmati Allah, seorang yang sudah meninggal pun, sudah mati pun, dia ingin sekali untuk hidup dan bersedekah. Seperti firman Allah dalam surat Munafikun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa
yang artinya, wahai Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah. Maka aku dapat bersedekah. Kenapa dia tidak mengatakan maka aku dapat melaksanakan umroh, atau maka aku dapat melakukan sholat atau puasa dan lain-lain? Para ulama menyampaikan, tidaklah seorang mayit menyebutkan sedekah kecuali karena dia melihat besarnya pahala dan imbas baiknya setelah dia meninggal. Bapak sekalian dirahmati Allah, maka Rasulullah SAW bersabda, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara-perkara di antara manusia. Hadis riwayat Ahmad. Jadi Bapak sekalian dirahmati Allah, monggo sekarang di akhir-akhir Ramadan ini kita senantiasa bermuhasabah. Semoga kita senantiasa dimudahkan untuk mengingat kematian kita, mengingat mudik kita yang sesungguhnya, dan monggo bisa memilih investasi mana atau bekal mana yang akan kita gunakan untuk menolong kita ketika besok menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak sekalian dirahmati Allah. Saya mohon maaf lahir dan batin apabila dalam silaturahmi bersama jamaah Masjid Al-Muhtadin ini banyak kekurangan, kehilafan, dan senantiasa berdoa, saling mendoakan semoga amal ibadah kita sejak awal Ramadan hingga besok di akhir Ramadan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan besok masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu Ramadan kembali. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.